Jadi memang mediasi dilakukan hanya dengan hakim mediator beserta Ibu Talita dan Bapak Denis. Mediasi dinyatakan gagal. Yang pasti saya lega karena akhirnya dari segi hukum bisa tahu keadaan yang sebenarnya itu seperti apa gitu. Kan saya dari awal saya bilang saya akan memperjuangkan apapun hak hidup saya dan hak hidup anak saya tanpa kebohongan. Ya itu yang saya lakukan di dalam. Saya mau bicara fakta, saya tidak mau bicara kebohongan. Jadi apapun reaksinya ya bagaimana, saya nunggu ini bertahun-tahun gitu. Jadi ya itu Apa ya sampai emosi? ya semua yang dibahas, semua pertanyaan kalian semua dia akui kok. Jadi gini, terakhir kan kami juga masuk, akhirnya kami ketemu hakim mediatornya. Memang itu kebijaksanaan yang luar biasa dari mediator di sini, Ibu Hakim, bahwasanya Ibu Hakim hanya mau mendengar langsung. Jadi tanpa ada kami, biar Ibu Hakim bisa tahu bagaimana Ibu Hakim bisa menilai sendiri dan mempertimbangkan sendiri. Bagi kami itu, kalau ada pun kami di sana, ketika misalkan klien saya emosi dan lain sebagainya, ataupun dari pihak lawan juga emosi, pasti kan ada yang memotong dan lain-lainnya. Nah ini enggak pure, benar-benar kebijaksanaan dari hakim mediator untuk mau bertemu hanya dengan Talita dan Denis. Dan disitulah akhirnya diputuskan bahwa mediasi gagal. Ya alhamdulillah mediasinya udah selesai, semuanya sudah disampaikan semua statement apapun itu. Ya kita lihat sajalah nanti di persidangannya. Yang pembahasannya lebih ke perihal ya kasus rumah tangga saya lah. Bagaimana cerita rumah tangga saya yang menurut saya kayaknya nggak etis ya kalau saya omongkan ini di publik segala macam. Jadi biarkanlah sidang. Balik lagi itu nanti saya sudah kemukakan semua. Tadi kita sudah mediasi juga dari pihak Talita, tadi juga sudah Talita sendiri sudah menyampaikan, saya juga menyampaikan, dan pihak mediatornya juga mendengarkan apa keluh kesah kita berdua segala macam. Yang akhirnya kita lihat di sidangnya aja nanti. Sebenarnya dia tidak tinggal di rumah. Tempat-tempat dia tinggal itu saya tahu. Sampai di tahun 2020 yang di apartemen itu dia pindah 2 kali juga saya tahu. Setelah selesai dari 2 unit itu dia di apartemen yang mana, saya tahu juga gitu. Tapi kan saya tahu ada batasan-batasan yang bisa kita bicarakan, ada yang tidak. Ya saya bilang semuanya tergantung dia gitu. Ketika dia berbicara kebenaran ya saya juga pasti oke, berarti gentle nih orang. Tapi kalau nggak gentle, dia bohong ya saya harus buka dong. Saya harus pasti tahu dong segala-galanya yang saya tahu, yang kita tahu gitu. Jadi ya saya udah gimana ya Mbak gitu, saya tahan ini tuh capek. Saya capek lagi dengan kebohongan. Saya capek kalau dia masih beralasan. Saya capek. Gak ada di dunia ini wanita yang mau ada di posisi saya, itu gak akan ada gitu. Jadi saya sekian lama orang tahu saya ceria. Saya tutup dalam-dalam semuanya. Masa sampai di ujung juga dia masih mau berkelit. Dia dari banyak tapi weh. Habis itu saya bilang, aku bicara jujur dong, saya bilang gitu. Terus dia bilang, akhirnya dia nunduk. Terus dia bilang kok sama Ibu Hakim, diakui kok kesalahannya dia. Yang semua teman-teman pers ini mau tanyakan ke saya semuanya benar. Itu jawabannya. Jadi kalian tafsirkan sendiri, semuanya benar. Jadi kan saya bilang gitu, saya minta keadilan, saya berdoa sama Allah, saya minta keadilan. Yang saya rasakan ini udah bentuk tidak adil di dalam kehidupan berumah tangga gitu. Jadi ya gitu, saya dikuatin nih sama abang saya sendiri, saya dikuatin sama keluarga saya. Memang kan saya bilang jangan main api sama keluarga saya, wong kita keluarga hukum kok. Ya kita lakukan semuanya sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.
gitu. Jangan lagi berkelit gitu loh. Salah gitu. Jangan bilang salah tapi gitu. Itu namanya orang ngaku salah tapi nggak ikhlas. Kalau kita yang korban kita disuruh ikhlas, masa yang bikin dosa nggak bisa? Gitu loh. Jadi tadi mungkin ya di situ gitu puncaknya gitu. Ketika saya dengar masih berkelit-berkelit, ya saya udah nggak bisa lagi untuk nahan gitu. Tinggal di apartemen Sudirman. Saya tinggalnya di apartemen, betul. Cuman terkadang pindah-pindah juga. Sudirman Park itu benar? Saya nggak bisa ngomong lokasi saya di mana sebenarnya karena jujur saya nggak etis untuk ngasih tahu tempat tinggal saya di mana. Sebenarnya sih bukan di apartemen ya. Saya itu tinggalnya itu di tempat teman saya gitu loh. Tapi di apartemen itu tempat kantor kita gitu. Dan no comment aja sih saya kalau masalah itu. Saya lebih fokus permasalahan sekarang gimana nanti di persidangan segala macam. Kalau memang semuanya bisa putusan dengan baik-baik apa gimana kita lihat di persidangan. Saya mau fokus ke arah sana aja dulu. Ada orang ketiga mbak tadi? Iya, iya. Benar ya? Iya, KDRT KDRT. fisik. Kan siapa yang wawancara dari kalian pihak sana? Dia bilang gak ada KDRT fisik. Saya lihat tuh tayangannya di mana entah. Ada itu semua. Saya bicara fakta. Tapi kan saya tahu kapan saya harus bicara, kapan tidak saya harus bicara. Oh, KDRT-nya saya dilempar kok pakai handphone ke mulut, ke muka saya sampai berdarah, bibir saya sampai dagu saya, gigi finiran saya sampai patah 2 yang di bagian depan. Jidat saya nih dijedutin sama dia, sama kepalanya dia sampai berdarah, sampai benjol. Anak saya lagi di pangku pas dia lakukan itu. Dia masih mau bilang nggak ada lagi KDRT fisik. Harus tunggu saya ngomong kayak begini dulu, baru dia mau gitu. Itu kejadian sudah dari 2016. Adapun Saksi. nanti bukti-bukti Di lain perkara, sebagainya ya. nanti kami akan sampaikan. KDRT-nya. Tidak berkala, tapi saya mengalami perlakuan tidak yang seharusnya itu temperamen. Penyebabnya hal kecil yang sebenarnya nggak perlu sampai begitu gitu. Bukan karena emang wanita lain yang Oh, bukan. Orang kita lagi habis pergi keluarga gitu kok. Ya, kayak gitu. Jadi kayak ya itu saya udah nantu bertahun-tahun tuh benar gitu ya. Masa saya harus ngomong, saya harus nahan lagi kasih orang pembuat dosa ini bisa bernapas lega sementara saya terengap-engap gitu. Kayak ya gimana sih gitu. Keadilan aja lah Mbak gitu Mas gitu. Saya juga mana pernah sih saya kayak gini cari-cari perhatian. Dia iya kali cari-cari perhatian. Saya mah enggak. Saya mah padanya aja. Kerjaan saya tuh kerja saja, jadi ibu, jadi istri yang baik, jadi anak yang baik, kerja saya banting tulang untuk anak saya. Wong saya yang kerja, saya ngidupin anak saya, dia hidupin kita. Enggak, Berarti nggak ada nafkah? enggak ada. Sejak kapan? Oh, udah lama banget enggak ada. Oh, lebih. dari awal. Dia ke saya pribadi sebagai seorang istri nih Mbak ya, nih para wanita, saya tidak pernah mendapat gaji seorang istri. Tidak pernah. Dari awal. Dia kasih untuk anak saya uang susu popok dah. Jadi mau bergaya-gaya dia tuh silahkan. Kalau saya mah nggak perlu deh ngomong-ngomong macam-macam, saya bicara fakta. Kan saya bilang jangan lagi berkelit, kalau sudah berdosa ya itulah saya masih kasih kesempatan, saya masih memaafkan gitu. Sampai akhirnya ketika berkelit ya saya emosi, wajar, saya manusia gitu loh. Saya manusia karena saya bicara benar-benar apa adanya gitu. Yang namanya kita mediasi pasti ada hal-hal yang kita luapkan mungkin diluapkan yang undang segala macam, dan itulah memang fungsinya si mediasi itu gitu loh. Jadi memang alhamdulillahnya udah selesai semua sih. Sebetulnya ya kita lihat aja dari sidang nanti Pak. Saya udah komen aja lah sekarang Pak. Yang gimana Mbak sekarang? Oh, dia happy, dia semangatin saya, semangat ya Bunda, jangan lagi sedih-sedih, Bunda jangan takut. Berarti Rafael tahu kelakuan ayahnya seperti itu? Oh, di depan mata dia Mbak, saya lagi mangku di dalam mobil. Semua kejadian itu di depan anaknya. Bunga nangis, dia bingung lihat aku, dia pelukin aku. Ya, dia juga takut sama ayahnya gitu. Tapi saya sebagai ibu, saya tidak pernah menjelekkan ayahnya kepada anak saya. Saya bilang apapun buruknya dia tetap ayah kamu, Rafael. Kamu harus respect sama dia. Sakit saya bicara seperti itu. Saya yang ibunya diinjak-injak harga diri saya. Happy-happynya sama orang lain. Yang susahnya gua. Ketemu Rafaelo sudah
udah belum nggak ketemu. Nanti kita lihat di sidang aja kalau masalah itu. Luruskan Gini, saja. untuk semuanya itu nanti tinggal kita lihat di persidangannya segala macam. Saya lebih memilih sekarang no comment saja, demi berjalan lancarnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.